Shalom, salam sejahtera di dalam Yesus Kristus. Baiklah saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum kita memulaikan ibadah di saat ini, maka akan disampaikan kepada kita semua warta keuangan. Sampul syukur hari ulang tahun dari kolom 7. Yang pertama, syukur hari ulang tahun dari Mercy Gabriela Rugian dengan jumlah Rp50.000. Kedua, syukur hari ulang tahun dari pemuda Angelica Sumerar, hari ulang tahun ke-17 tahun sebesar Rp100.000. Syukur hari ulang tahun dari Ibu Wisya Rompas, ulang tahun yang ke-55 tahun berjumlah Rp100.000. Syukur hari ulang tahun dari anak yang kekasih Vanessa Marpaung yang ke-8 tahun berjumlah Rp150.000. Sampul syukur dari kolom 5 atas nama Eugenia T.C. Ondang, hari ulang tahun yang ke-7 tahun berjumlah Rp100.000. Sampul syukur hari ulang tahun dari kolom 11. Yang pertama, Juan Tristan Ratak, ulang tahun ke-4 tahun dengan jumlah Rp100.000. Kemudian kedua, syukur hari ulang tahun ke-17 tahun dari Trinity Rumengan berjumlah Rp30.000. Berikut dari kolom 17, bantuan untuk korban kebakaran dari keluarga Wakarite berjumlah Rp5 juta. Perpuluhan keluarga Wakarite bulan Juni Rp1 juta. Perpuluhan keluarga Wakarite untuk bulan Juli Rp1 juta. Persembahan syukur hari Pentakosta keluarga Wakarite berjumlah Rp500.000. Berikut dari kolom 12, sampul syukur keluarga besar Tore Rantum berjumlah Rp1 juta. Kemudian kolom 11, persembahan syukur dari Ibu Nelly Ratak Rampengan atas pemulihan Tuhan dari sakit berjumlah Rp200.000. Kemudian sumbangan untuk korban kebakaran dari keluarga Ratak Rampengan Rp200.000. HUT PINN berjumlah Rp20.000. Kemudian dari kolom 14, sumbangan kebakaran Rp1 juta. Dari kolom 10, sumbangan kebakaran dari keluarga Pondaa Tendean Rp100.000. Demikianlah warta keuangan selang tanggal 24 sampai tanggal 30 Juli tahun 2020. Dan disampaikan terima kasih kepada saudara-saudara kekasih, bahkan keluarga-keluarga yang sudah memberikan sampul syukur, bahkan pun yang sudah membantu korban kebakaran yang terjadi di kolom 9 dan kolom 12.
Tuhan Yesus kiranya memberkati saudara-saudara sekalian. Dan saat ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Marilah kita semua mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang di hadirat Tuhan, beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Ibadah saat ini akan dilayani oleh yang terkasih Pendeta Dr. Christine Sumilat STH MSI. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dan shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera bagi kita sekalian, shalom. Ibadah Minggu tanggal 2 Agustus 2020 kita akan mulaikan. Jemaat diundang berdiri, panggilan beribadah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Sambil kita berdiri, kita menyanyi Kidung Jemaat 242, Muliakan Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan tahbisan pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Dengarkanlah nats yang menuntun kita dalam ibadah ini. Yakobus pasal 3 ayat 17 berkata demikian, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut,
penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Kita sambut dengan menyanyi Kidung Jemaat, Bagimu Tuhan Nyanyianku. Bagimu Tuhan nyanyianku, karena setaramu siapakah, hendak ku puji Kau selalu. Padaku Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu hidupku berkenan kepadamu. Jemaat dipersilahkan duduk. Pengakuan dosa. Setiap saat kita hidup dalam peluang dan jerat dosa yang membuat kita akhirnya semakin jauh dari kerinduan untuk melakukan kehendak Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita berdoa, mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, yang selalu menyertai, menuntun, dan memimpin hidup kami, yang memberkati keluarga kami, memberkati tugas panggilan, pelayanan, dan pengabdian kami. Terima kasih Bapa, sebab dalam kami menghadapi begitu banyak persoalan dalam hidup, khususnya ketika adanya virus COVID-19, begitu banyak dampak bagi kami, masyarakat, jemaat, gereja, baik dalam kaitan dengan kehidupan sosial, baik dalam kaitan dengan kehidupan ekonomi. Tapi Tuhan datang memberikan kami selalu pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa. Tapi kami mengaku di hadapan Tuhan, di begitu banyak pertolongan yang Tuhan hadirkan dalam hidup kami, pribadi, keluarga, jemaat, bahkan dalam hidup bermasyarakat dan berbangsa. Kami kadangkala tidak hidup setia, melaksanakan tugas panggilan dengan benar, dengan baik. Ampunilah kesalahan dan dosa kami Tuhan. Kami merindukan, kami hidup benar, kami hidup menyenangkan hati Tuhan. Untuk semua orang yang hidup bersama kami, taruhkan kami hikmat-Mu Tuhan, agar selalu kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa, kami bermohon, pengampunan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sambut dengan menyanyi bersama Kidung Jemaat nomor 34, Disalib Yesus di Kalvari. Disalib Yesus di Kalvari.
dengarkanlah berita anugerah Allah. Betapa bahagianya kita yang memperoleh pengampunan dari Tuhan. Sekalipun kita telah jatuh ke jurang dosa terdalam, tetapi Tuhan setia mengampuni segala dosa kita. Seperti kata firman, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Jemaat, kita sambut dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 358, Semua yang Letih Lesu. Diundang kita semua berdiri secara bersama-sama, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita sambut dengan menyanyi NKB nomor 3, Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara, dengarkanlah hukum Tuhan yang diambil dalam Kolose pasal 3 ayat 12 hingga 15 berkata demikian. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu,
kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kita sambut dengan menyanyi NKB 116, siapa yang berpegang. Pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita akan membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa, Tuhan Allah yang kami percayai di dalam Yesus Kristus, berkuasa di sorga dan di bumi, dan menyatakan kuasa melalui firman di dalam kitab suci. Saat ini ya Tuhan, sebagai umat dan sebagai hamba-Mu, dalam persekutuan ibadah di rumah-Mu yang kudus, kami rindu untuk membacanya dan merenungkannya secara bersama-sama. Kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Taruhkanlah hikmat-Mu menjadi hikmat kami, agar ketika kami akan membacanya dan bahkan merenungkannya, kami bukan hanya saja dapat mengerti firman-Mu, tetapi mampu praktekkan, lakukan, dan nyatakan firman itu dalam hidup hari-hari kami. Pakailah hamba-Mu dengan kuasa-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bermohon dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membaca bersama pembacaan yang diambil di dalam kitab Pengkhotbah pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat 20. Bacaan ini adalah menjadi kalender pembacaan seluruh jemaat Gemim di hari Minggu tanggal 2 bulan Agustus. Dalam perikop akibat-akibat kebodohan. Demikian beritanya. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Juga kalau ia berjalan di lorong, orang bodoh itu tumpul pikirannya, dan ia berkata kepada setiap orang, orang itu bodoh. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar.
Ada suatu kejahatan yang kulihat di bawah matahari sebagai kehilafan yang berasal dari seorang penguasa. Pada banyak tempat yang tinggi didudukan orang bodoh, sedangkan tempat yang rendah diduduki orang kaya. Aku melihat budak-budak menunggang kuda dan pembesar-pembesar berjalan kaki seperti budak-budak. Barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan barang siapa mendobrak tembok akan dipagur ular. Barang siapa memecahkan batu akan dilukainya. Barang siapa membelah kayu akan dibahayakannya. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memungut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi, dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Jeripaya orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Wahai engkau tanah, kalau rajamu seorang kanak-kanak dan pemimpin-pemimpinmu pagi-pagi sudah makan, berbahagialah engkau tanah. Kalau rajamu seorang yang berasal dari kaum pemuka dan pemimpin-pemimpin makan pada waktunya dalam keperkasaan, bukan dalam kemabukan. Oleh karena kemalasan, runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Untuk tertawa orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Dalam pikiran pun janganlah engkau mengutuki raja, dan dalam kamar tidur janganlah engkau mengutuki orang kaya. Karena burung di udara mungkin akan menyampaikan ucapanmu, dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tema perenungan minggu ini adalah panggilan kehidupan. Bagaimana berpikir benar, berkata benar, dan bertindak benar. Ini perlu bukan saja di saat kita berada dalam keadaan biasa atau normal, atau aman, atau lancar. Tapi justru dalam keadaan yang tidak normal, dalam keadaan genting, dalam kita menghadapi persoalan-persoalan yang sungguh luar biasa, apalagi akibat adanya virus corona, maka sebagai warga gereja, sebagai jemaat Tuhan, kita semakin dituntut untuk berpikir benar, untuk berkata benar, dan untuk bertindak benar. Saudara-saudara,
Ada banyak orang yang mengisi kehidupannya dengan berpikir, dengan berkata, dengan bertindak, tapi tidak menjadi berkat pada orang lain. Bahkan selalu mendatangkan kemalangan, selalu mendatangkan malapetaka pada orang-orang sekitarnya. Mengapa? Karena dalam berpikir, dalam berkata, dalam bertindak salah. Ada yang tidak benar, ada yang tidak nyambung, ada kebenaran yang tidak lurus, bahkan ada kebenaran yang dilakukan menurut pemikirannya. Nah, cara seperti ini disebut oleh pengkhotbah sebagai tindakan kebodohan atau sebagai perilaku orang bodoh. Oleh karena itu, pagi indah ini kita mempelajari yang pertama, apa itu tindakan kebodohan atau perilaku orang bodoh. Ini penting menjadi hikmat bagi kita warga gereja agar tidak terperangkap di dalamnya. Agar kita tidak jatuh dalam tindakan itu. Agar kita jangan terantuk di batu yang sama dengan berulang-ulang. Bahkan kalau kita perhatikan judul perikop bacaan ini pengkhotbah pasal 10 begitu jelas menyampaikan pesan apa akibat-akibat kebodohan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, siapa dan bagaimana orang bodoh atau kebodohan? Dari kata Ibrani cakal yang berarti orang bodoh, orang bebal, orang yang tak berhikmat. Pikiran, perkataan, dan tindakannya selalu merugikan orang lain. Selalu mendatangkan masalah-masalah baik kepadanya ataupun kepada orang-orang di sekitarnya. Itu orang bebal. Dia selalu menjadi sumber masalah, bukan sumber solusi dalam kehidupan. Cakal atau kebodohan ada banyak tempat. Ia bukan cuma berada di lorong-lorong sunyi atau di dekat pintu-pintu gerbang. Namun cakal atau kebodohan itu ada juga di istana-istana tempat para bangsawan. Tempat di mana tinggal pangeran atau raja. Tempat di mana keputusan-keputusan penting dibuat dan disebarkan. Dan lebih keprihatinan lagi adalah cakal atau kebodohan ada di tempat-tempat yang dianggap suci. Seperti di sekitar bait Allah, di rumah-rumah ibadah, tempat bekerja para Lewi, para imam, atau para nabi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Salomo yang diberikan hikmat oleh Tuhan dalam kitab pengkhotbah ini menyampaikan beberapa refleksi dari cakal atau tindakan-tindakan kebodohan sebagaimana yang direnungkan dalam naskah ini. Cakal atau tindakan kebodohan itu sangat amat berbahaya. Sebab jika tidak diinsyafi secepatnya, maka dia lebih berpengaruh dari hikmat dan kehormatan.
Sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 bacaan kita saat ini, semua kehormatan, hikmat, dan kemuliaan akan hancur bila mana kebodohan merasukinya. Dia umpamakan seperti lalat yang mati, yang dibiarkan, maka bau busuknya akan menggantikan semua bau wangi dan bau harum. Nah, berkaitan dengan ayat 1, maka dalam ayat 4 sampai ayat 7, tindakan cakal, saudara-saudara, yang merasuki para penguasa, para pemimpin yang tidak menyadarinya sebagai suatu keilafan dan membiarkan dirinya diikat oleh tindakan-tindakan kebodohan itu, mereka seringkali banyak bicaranya. Meskipun tidak tahu apa yang akan terjadi. Sebab orang-orang di sekitarnya takut memberitahukan kepadanya, takut pada kuasa, takut pada otoritasnya, bahkan takut jika mendapatkan ancaman atau mendapatkan tekanan. Jemaat yang dikasihi Kristus, karena itu cakal atau bodoh itu tumpul pikirannya, seperti disebutkan dalam ayat 3 bacaan ini. Karena ia seringkali mengatakan kepada orang lain, orang itu bodoh. Semakin sering, semakin banyak kali ia menyebutkan, maka menjadi jelas bahwa semua pemikirannya bukan datang dari hikmat Allah, bukan datang dari pikiran Allah, tetapi datang dari pikiran dunia. Jadi nampak di sini pengkhotbah mengingatkan bahwa kebodohan tidak ditentukan kurangnya intelektual seseorang. Kebodohan bukan ditentukan oleh karena kurangnya ilmu seseorang, tetapi hatinya dan sikapnya terhadap hidup sesama. Saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus, pengkhotbah pasal 10 tidak hanya mengajarkan pada kita apa itu tindakan-tindakan kebodohan agar kita tidak terjerat olehnya. Namun firman Tuhan yang kita baca ini juga menyampaikan bagaimana memiliki hikmat itu sendiri. Jadi kalau pertama tadi kita membaca akibat-akibat hidup dalam kebodohan, tetapi yang kedua adalah bagaimana hidup dalam hikmat Tuhan. Nah, karena itu dengan memiliki hikmat itu, seperti dikatakan pengkhotbah, maka dapat berpikir benar, dapat berkata benar, dan dapat bertindak benar. Orang berhikmat dari kata Ibrani cakam. Jadi kalau tadi orang bodoh cakal, maka sekarang orang berhikmat adalah cakam dari kata Ibrani. Yang berarti orang bijaksana, orang berakal budi, orang pintar, orang yang memutuskan sesuatu dengan pertimbangan matang, dengan hati yang tulus, dengan melibatkan Tuhan. Itulah orang berhikmat. Nah, tindakan orang berhikmat atau cakam terbalik dengan tindakan orang cakal atau orang bodoh. Kekuatannya bukan otot, tapi otak. Seperti yang dikatakan dalam ayat 10 bacaan kita saat ini, berkata demikian. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat.
Saudara-saudara, keberhasilan cuma dipahami seperti memiliki tenaga tukang besi yang pekerjaannya untuk mengasah. Padahal yang lebih penting untuk keberhasilan dalam hidup adalah memiliki hikmat. Nah, khusus untuk menjadi pemimpin yang berhikmat adalah makan pada waktunya dalam keadaan keperkasaan, bukan dalam keadaan kemabukan. Artinya, dalam keadaan keperkasaan, seseorang pemimpin akan memutuskan atau makan sesuatu dengan awas, dengan bijak, dan dengan berhati-hati. Jangan dalam keadaan mabuk. Sungguh luar biasa, Bapak Ibu Jemaat, perkataan pengamsal ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, minggu ini kita diajak untuk cakam, yaitu untuk hidup dalam hikmat Tuhan. Jangan menjadi cakal, jangan menjadi orang bodoh. Tuhan Yesus mengajarkan pada murid-muridnya dan orang-orang banyak untuk menjadi cakam dengan berkata, dalam kitab Injil Matius pasal 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya kepada kita, bijaksanalah, berhikmatlah, hiduplah mengandalkan kekuatan Allah, sehingga kita mampu hidup sekalipun berada di tengah-tengah begitu banyak tantangan. Kita mampu bertahan sekalipun berada di tengah-tengah ancaman. Bahkan kita kokoh dan kuat karena dengan hikmat Tuhan ketika kita diperhadapkan dengan godaan dan tawaran-tawaran untuk terjebak pada cakal. Jemaat yang dikasihi Kristus, saat ini dampak dengan adanya pandemi COVID-19 sungguh luar biasa dalam kehidupan bergereja dan berbangsa. Bukan cuma akibat virus corona banyak yang mengalami sakit fisik, tapi akibat itu juga berdampak pada relasi sosial. Akibat itu juga berdampak dalam kegiatan-kegiatan gerejawi. Kegiatan ibadah di rumah gereja, kegiatan ibadah di kolom, ibadah syukur seakan dibatasi. Dan bukan sedikit warga gereja yang mengalami kesulitan soal makan dan minum karena dampak dari adanya COVID-19 ini. Apa yang harus kita sikapi sebagai orang-orang yang mengalami kemenangan di dalam karya Kristus? Firman Tuhan mengingatkan kita, marilah kita hidup cakam. Hidup cakam adalah hidup yang kreatif, aktif, dan selalu berpikir positif untuk mampu hidup di tengah-tengah keadaan yang sangat sulit sekalipun. Untuk mampu berkreasi dan aktif untuk mengembangkan potensi yang Tuhan beri dalam hidup kita. Sehingga kita mampu bertahan dan bahkan kita dapat menjadi kesaksian bagi banyak orang. Bahwa sesulit-sulitnya tantangan yang diizinkan Tuhan, anak-anak Tuhan tidak perlu khawatir. Seperti perkataan Tuhan Yesus, janganlah kamu khawatir tentang hidupmu. Kalau hidup mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, wujud dari syukur yang kita alami, marilah
kita akan memberi persembahan. Sambil kita memberi persembahan, kita menyanyi NNBT nomor 15, Hai seluruh umat Tuhan. Jemaat, kita akan masuk di dalam doa syafaat dan doa umum. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, sebab ada firman yang selalu meneguhkan kami warga gereja. Sehingga walaupun kami berada di tengah keadaan yang sulit, terutama dampak dari pandemi COVID-19, kami disegarkan lagi, kami diberikan pengharapan lagi, bahwa mengandalkan hikmat Tuhan, membuat kami mampu berjalan, mampu hidup, mampu berkarya, karena kami dikuatkan dan dimampukan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, diberkati seluruh jemaat Gemi Musafir Kleak, dari kolom 1 sampai kolom 28, agar tetap kokoh kuat untuk hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Andai kata toh dalam hidup keluarga menghadapi masalah-masalah, baik dalam kaitan dengan tanggung jawab kepada anak-anak, atau tanggung jawab dalam pekerjaan, dalam pelayanan, kiranya tidak saling menyalahkan, tetapi justru minta hikmat Tuhan sehingga mampu melaksanakan dan menghadapi tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan. Ingatlah ya Tuhan, mereka yang saat ini dalam keadaan sakit di rumah sakit, Tuhan pulihkan dengan kuasa Tuhan. Tuhan berkati makanan dan obat-obat yang digunakan. Tuhan beri kekuatan iman pada keluarga-keluarga yang melayani. Dan Tuhan beri semangat untuk tetap berharap kepada Tuhan, Sang Gembala Agung. Ingatlah mereka yang sudah lanjut usia, yang saat ini lebih banyak beraktivitas di rumah, karena agar tidak terkontaminasi dengan berbagai macam penyakit. Berilah mereka sukacita, menikmati hidup bersama anak-anak cucu. Sehingga hidup yang mereka nikmati adalah hidup yang berarti. Ingatlah ya Tuhan, mereka yang saat ini sementara menghadapi pergumulan rumah tangga. Kuatkanlah keluarga-keluarga yang mengalami pergumulan tersebut. Biarlah mereka mau datang di dalam doa dan permohonan terus-menerus pada Tuhan untuk mencari dan mendapatkan jalan keluar. Kuduskanlah mereka yang saat ini menikmati sukacita sorgawi yang dari Tuhan, karena tertambah tahun hidup, karena tertambah tahun hidup perkawinan. Biarlah hari-hari hidup dan hari-hari hidup rumah tangga senantiasa Tuhan menjadi utama, dan Tuhan yang menjadi prioritas dalam segala aktivitas kehidupan mereka. Diberkati anak-anak kami
yang mulai sekolah walaupun dalam bentuk diam di rumah melalui live atau Zoom, biarlah mereka juga sukacita melaksanakan kewajiban mereka sebagai siswa demi cita-cita mereka di masa depan. Berkati persembahan yang sudah kami berikan, agar dapat menopang pelayanan jemaat gerejamu, baik secara khusus jemaat Gemim Musafir Kleak, tapi juga dalam lingkungan Sinode Gemim, tapi juga untuk saksian bagi gereja-gereja lainnya. Diberkati bangsa kami di pusat, provinsi, kota, dan bahkan kecamatan, kelurahan, sampai di lingkungan. Ketika Engkau percayakan tanggung jawab yang sungguh luar biasa, Tuhan beri mereka hikmat, sehingga segala yang mereka lakukan adalah demi dan untuk kesejahteraan rakyat. Kami sungguh sangat percaya hikmat yang dari Tuhan senantiasa akan menuntun mereka untuk dalam pengambilan keputusan adalah yang untuk kebaikan banyak orang. Seluruh pelayan khusus Jemaat Gemim Musafir Kleak, kolom 1 sampai 28, Penatua, Syamas, Bipra, komisi-komisi kerja, Tuhan berkati, beri semangat untuk tetap melayani. Ini doa sembah syukur kami. Diberkati kami sekalian dalam melanjutkan tugas kerja yang Tuhan percayakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengakhiri doa ini dengan mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah tahu mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, sebab Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, diundang kita semua berdiri dan kita tutup ibadah ini dengan menyanyi bersama KRI 19, Tuntun Aku Tuhan Allah. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia, Kau berkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku. Puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di depan dengan tiang awan-Mu. Juru selamat, Kau perisai jiwaku. Kau perisai hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sampaikanlah kasih kepada saudara-saudara kita dan terimalah berkat Tuhan. Pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberikan saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberikan saudara-saudara damai sejahtera.
Jemaat dipersilakan duduk. Demikian ibadah saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Ini bisa terlihat bersama dengan seluruh warga teman-teman terlihat menyampaikan terima kasih kepada pimpinan BPJS cabang Manado yang telah menyerahkan bantuan untuk pelaksanaan protokol kesehatan dalam peribadatan jemaat Bumi Nusa Tenggara berupa alat termogan dan sanitizer, dan hal ini kami terima melalui Ibu Gladys Eman Sadayahku selaku Kepala Bidang Komunikasi Publik BPJS Manado. Saya lagi atas nama Badan Negara dan seluruh jemaat Bumi Nusa Tenggara, saya selaku Ketua Proyek Sendiri Nusa Tenggara menyampaikan banyak terima kasih kepada pimpinan BPJS Cabang Manado yang telah menyerahkan seperangkat alat dalam rangka protokol kesehatan dalam peribadatan jemaat Bumi Nusa Tenggara berupa kaki termogan termogan 5 unit dan sanitizer. Sekali terima kasih dan doakan kiranya pimpinan BPJS Cabang Manado senantiasa diberikan Tuhan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Terima kasih.